Oke, selamat siang. Sebentar lagi kita akan sharing tentang penggunaan spektrofotometer single beam merek Agilent 8453 yang ada di kampus tercinta Anak Fatma. Pertama, kita colokin dulu stop kontaknya, kabelnya stop kontak. Ini kabel printer, yang ini kabel monitor, dan ini kabel untuk instrumen. Oke, kita nyalain komputernya. Ini CPU ya. Kalau di sini semuanya masih komputernya masih pakai CPU. Sekarang kita nyalain instrumen spektrofotometernya. Tombol on off-nya ada di bawah sini ya. Tombolnya hanya satu. Lampunya nyala, lalu kita nyalakan pompanya. Oke, kita tunggu dulu sebentar supaya komputernya nyala dulu. Oke. Di layar monitor kita pilih instrumen 1 online ya. Buka software spektronya. Oke, kita pilih menunya. Nah, di sini ada pertanyaan operator name-nya. Kita bisa masukkan nama kita sebagai operatornya. Untuk passwordnya tidak ada, langsung kita oke saja. Nah, di sini dia minta pengaturan waktu nih. Kita no saja. Nah, ini muncul pengaturan untuk spektrofotometernya. Nah, di sini ada menu task. Kita pilih pilihannya yang fixed wavelength atau yang pertama. Ini maksudnya fixed wavelength kita pakai panjang gelombang yang udah pasti. Karena kan kita ada prosedur kan di situ. Kita mau pakai panjang gelombang berapa tuh? Kita pilih nomor 1. Nah, kita atur di setup. Nah, kita masukin panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya kita ganti 361. Di sini kan ada 6 kotak ya. Kalau kalian lagi penelitian terus menggunakan panjang gelombangnya banyak, kalian bisa masukin sini satu-satu. Tapi kita kan pengujian ini hanya menggunakan satu panjang gelombang, jadi kita hanya masukin satu di kotak pertama saja. Ini satuannya nanometer. Nah, untuk background correction-nya itu kita pakai non. Kita nggak pakai. Lalu ini menunya prompt for sample information, kita checklist. Ini fungsinya untuk ngasih keterangan. Nanti kita ngukurnya sampel apa sih, sampel 1, 2, 3 atau baku apa. Ini untuk sampel informasinya. Nah, data tipenya kita pilih absorban atau serapan. Sini ada macam-macam. Nah, sekarang kita masuk ke display spektrum. Di sini ada pilihan from, kotak from nanometer atau nanometer. Ini kita isi dari 361 ini kita kurangi 50 jadi 311 sampai ke 361 plus 50 411 ya. Ya. Oke. Nah, untuk menu sampling kita pilihnya yang zipper ya. Di sini ada dua pilihan, manual dan zipper. Kalau manual berarti kita nuang larutan ke kuvetnya pakai tangan. Tapi kalau kita pakai pompa, kita pilihnya yang zipper. Nah,
Di sini muncul pompanya nih, gambar pompa dan kuvet. Untuk pengaturannya kita ke setup. Di sini ada part length 1 cm, ini maksudnya lebar larutan dalam kuvet. Dan kita atur parameternya. Di sini ada pump time, satuannya second. Biasanya kita setting 30 detik, tapi kalau mau cepet 20 detik juga nggak apa-apa. Untuk wait time-nya 3 detik, wash time-nya 3 detik. Nggak usah lama-lama. Ini maksudnya untuk bilas dan tunggu pompanya. Dan untuk pump direction ini ada dua pilihan, cewek dan cewek. Pump direction inilah arah pompa. Jadi kalau cewek clockwise, arah pompanya searah jarum jam. Tapi kalau cewek counterclockwise, berarti arah pompanya berlawanan arah jarum jam. Kebetulan tadi kita setting pompanya dari kiri ke kanan, berarti berlawanan arah jarum jam, berarti kita pilih cewek. Oke. Dan sekarang kita atur lampunya nih. Di sini ada dua lampu, warna kuning yang panjang dan ada yang bohlam nih. Ini harusnya warna merah. Kita nyalain dulu ya dua-duanya ya. Kita nyalain di menu instrumen, klik kiri, pilih lampu. Nah, di sini ada dua lampunya, deuterium lampu UV, tungsten lampu visible. Jadi kalau kita nyalain dua-duanya, nah dua-duanya nyala nih. Tapi karena kita ngukur vitamin B12 itu di maksimumnya, serapan maksimumnya di panjang gelombang 361 dan 361 nanometer itu adalah di gelombang UV, kita hanya pakai lampu UV, nggak usah dua-duanya. Lampu UV yang mana, berarti kita klik sini lagi, instrumen, ke lampu. Nah, yang UV dinyalakan on, yang visible tungsten di off. Oke. Nah, pengaturan sudah ya, pengaturan tak sudah, sampling sudah, dan lampu sudah. Sekarang kita ke instrumen pompanya. Ini pompanya, tadi udah kita nyalakan lampunya, sekarang kita pasang pompanya. Ini diturunkan, terus kita kencangkan tuasnya sampai kenceng atau sampai ke atas. Nah, ini selang-selangnya. Dari sini ada kuvet. Kuvetnya kita angkat dulu. Nah, ini kuvetnya ya. Kalau misalnya kalian tadi pilihannya manual, berarti kuvetnya dimasukin ke sini. Oke, sekarang kita coba bilas selangnya ya. Kita bilas pakai Aquades. Selang sumbernya masukin ke Aquades, selang limbahnya masukin ke botol limbah. Terus kita jalankan pompanya di komputer. Kita pilih lingkaran ini, kita klik kiri, pilih yang pump cewek. Saat bilas selang pompa, kita cek buangannya nih yang ke limbah. Kita cek buangannya keluarnya konstan atau tidak. Kalau konstan seperti ini berarti udah bagus nih pompanya. Dan kita cek juga di selangnya ada gelembung atau tidak. Kalau masih ada gelembung, biarin nyala dulu pompanya. Tapi kalau sudah tidak ada gelembung, bisa kita stop sekarang. Tuh, oke, sepertinya sudah tidak ada gelembung. Kita stop dari layar monitor ya. Klik kiri lagi, kita pilih yang pump off. Oke, sekarang kita mulai belangko. Kita ambil pelarut kita sebagai belangko. Kita siapkan tisu untuk lap selangnya saat berpindah larutan. Selangnya kita ambil dari wadah Aquades yang
ada di instrumen, kita pindahin ke wadah aquades yang kita pakai tadi saat preparasi. Pastikan ujung selangnya sampai dasar ya, supaya tidak ada masuk gelembung. Lalu kita nyalakan lagi, kita bilas dulu ya. Kita klik lagi pump CCW, kira-kira sebentar aja, 1 menitan. Oke, sudah, kita offin. Oke, sudah kita bilas selangnya, kita blank ya. Kita klik blank di sini. Lampu di sini kedap-kedip ya, berarti lagi jalan, lagi loading. Nah, ini muncul nih, lampunya lagi nyinarin pipetnya. Nah, di sini di pertanyaan, mau dibilas nggak? 3 detik, oke. Nah, ini hasil dari blanknya. Tadi kan kita mau pakai panjang gelombang di 361 ya, berarti di sekitar sini nih, di antara 200 sampai 400 nanometer, ini satuannya nanometer. Dan sini kan udah garis lurus ya, berarti udah 0. Blank itu atau nama lainnya atau 0 atau menolkan. Tapi kalau kalian mau lebih yakin, ini bisa diperbesar. Terus kalian bisa zoom di 361, berarti kan di antara 300 sampai 400 ya. Udah lurus ya. 361 berarti di sekitar sini ya. Udah lurus nih, berarti udah 0. Blanko sudah, kita minimize. Lanjut kita ke sampel. Oke. Kita lanjut ke sampel 1. Karena pengujian B12 ini kita tidak pakai baku atau standar, maka langsung sampel. Selang dari pelarut atau aquades kita angkat, kita lap, kita masukkan ke labu ukur sampel 1. Pastikan ujung selang sampai dasar. Nah, kita bilas lagi ya. Kita jalanin pompanya lagi ya. Pompa, kita klik kiri, kita pilih pump CCW. Di sini terlihat ya ada pengurangan jumlah sampel. Nah, kita bilasnya sampai permukaan sampelnya sampai ujung leher labu. Oke, sudah sampai situ, kita stop dulu pompanya. Pompanya kita pump off, lalu kita klik sampel. Nah, ini ada ini lagi ya, lampunya sinar si pipet. Ini kita oke. Nah, di sini untuk sampel informasi kita kasih nama di name sampel 1. Untuk solvent kita isi air. Komennya kosong aja. Tapi kalau kalian misalnya solventnya kosong juga nggak apa-apa, karena nanti di print out hanya keluar nama si sampelnya saja. Nah,
ini keluar ya. Jadi spektrum B12-nya seperti ini nih, seperti gunung. Serapan di panjang gelombang 361 adalah 0,437. Nah, kalian cek tuh udah sesuai dengan ABS perkiraan tidak? Dan pastikan garis tengah ini tepat di ujung di puncak spektrum. Untuk memastikan serapan maksimumnya di 361, kalian bisa klik di spektrumnya nih yang hitam. Nah, muncul tabel. Nah, kalian cek nih di 361 panjang gelombangnya. Turun. Kalian lihat di 361. Ini ya, 361 ya. 361 ABS-nya 0,437. Di 360 ABS-nya 0,431. Di panjang gelombang 362 ABS-nya 0,4371. Nah, di sini kelihatan kan paling gede ya di 361 0,437885. Berarti bener nih, ini serapan maksimumnya. Pas di panjang gelombang 361, panjang gelombang teoritisnya. Oke, kita close aja. Kita misalnya serapan maksimumnya bukan di 361, bukan di panjang gelombang maksimumnya. Misalnya di 362 ya. Atau di agak jauh deh. Misalnya di 362, harusnya kan 361, ternyata di 362 nih, misalnya ini lebih besar dari atas dan bawah. Kita close dulu tabelnya, kita pilih di sini. Di menu task, kita pilih setupnya, kita ganti di sininya 362. Oke, nanti garis merahnya ini, garis tengahnya ini bergeser ke 362. Dan tabelnya ini ganti 362. Serapan ya ABS-nya otomatis berganti. Serapan di panjang gelombang 362 gitu ya. Oke, kita lanjut ke sampel 2 ya. Selangnya kita angkat lagi, kita lap tisu, masukkan ke labu ukur sampel 2. Nah, untuk sampel 2 perlakuannya sama ya. Kita bilas lagi selangnya, kita nyalakan pompanya, pilih yang pump CCW. Dilihat ada pengurangan jumlah larutan, kita tunggu sampai bawah leher ya. Oke, sudah sampai bawah leher, pompanya kita matikan ke pump off. Lalu langsung kita klik sampel. Lihat ya prosesnya. Nah, muncul lagi pertanyaan, kita oke. Sini kita kasih nama sampel 2 ya. Untuk solvent sama komennya kita kosongin aja. Nah, ini kita zoom. Ini zoom sama balikin zoomnya sama kayak di komputer biasa ya. Klik kiri aja double. Nah, ini sampel 1 dan sampel 2 dempet banget ya. Sampai nggak kelihatan merah sama hitamnya. Dilihat dari ABS-nya juga deketan nih. Yang pertama 0,43789, yang sampel 2 0,44086. Oke, kita sudah melakukan pengukuran untuk sampel 3. Sampel 3 hasil ABS-nya atau serapannya 0,43948. Untuk spektrumnya numpuk nih. Jadi ini gabung hitam, merah, biru. Untuk lebih kelihatan di zoom aja ya. Ini biasanya kalau dempet gini berarti bagus nih, presisi banget. Nah ini ya,
di sini harusnya ada 3 spektrum tapi numpuk. Kalau sudah selesai pengukuran, kita print out ya hasilnya ya. Lalu kita pilih menu ngeprintnya di sini nih, di kotak yang gambarnya printer. Oke, ini printoutnya. Ini yang nanti kalian tempel di buku laporan ya. Oke, karena kita sudah selesai pengukuran, kita bilas selangnya dengan aquades lagi. Ini kita nyalakan ya pompanya ya, sekitar 2-3 menit. Tapi kalau misalnya kalian parutnya NaOH, bilasnya agak lama, bisa sampai 10 menit supaya NaOH nya tidak nempel di selang, tidak merusak selang. Oke, sudah 3 menit ya, pompanya kita matikan. Balikan lagi selangnya ke wadah aquades yang ada di instrumen. Untuk monitornya, software kita close aja. Ini checklistnya kita hilangkan supaya tidak kesimpan datanya di komputer. Kita oke. Sudah, lalu kita matikan instrumennya. Jangan lupa ya pompanya dibalikkan lagi ke posisi semula. Ini dimatikan. Ini dimatikan. Komputernya juga jangan lupa dimatikan. Oke, ketika semua instrumennya sudah mati, jangan lupa kabelnya dicabut dari stop kontak. Oke, terima kasih.